Setiap aku membedah pelatih dan pemain, aku harus menonton full pertandingan 1 sampai 3 video sekaligus. Kaigat ulang cuba-cuba. Nah, teman-teman, kali ini aku bakal membahas sedikit bagaimana sih di belakang layar, di balik layar ketika aku membuat video-video tentang membedah strategi, membahas taktik, baik itu pemain, baik itu tim, dan ya baik itu pelatih itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini aku bakal membahas beberapa poin di balik layar ketika aku membahas membedah strategi tersebut, dan apa-apa aja poin-poinnya yang bisa aku kasih tahu ke kalian, untuk mana tahu kalian juga ingin melakukan ya analisis dalam suatu pertandingan yang tentunya bermanfaat juga untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, menambah ya pengetahuan kalian seputar sepak bola ataupun tim tersebut. Nah, jadi teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke poin 1. Nah, jadi teman-teman, di balik layar setiap video yang aku bedah taktik, bedah strategi, baik tim, baik pemain, baik itu pelatih sendiri, teman-teman, harus mempunyai beberapa tahap sebelum video itu diupload, sebelum video itu dipublikasikan kepada halayak rame. Nah, pertama, kalian catat juga, mana tahu untuk menambah ilmu pengetahuan kalian juga, untuk menambah referensi kalian dalam melakukan analisis pemain ataupun pelatih. Pertama, baca berita terbaru tim atau pemain tersebut. Nah, ini biasa teman-teman, aku membaca berita terbaru misalnya ketika kita melakukan analisis terhadap pemain ataupun pelatih itu sendiri. Nah, biasanya teman-teman, aku membaca artikel 2-5 artikel. Misalnya aku ingin membahas permainan dari Marquinhos, Brian Ferreira, ataupun pelatih Persija Sergio Parias. Biasanya teman-teman aku membaca 2-5 artikel. Nah, artikel gimana? Artikel yang terbaru pastinya teman-teman. Nah, artikelnya membahas tentang apa? Bukan membahas tentang kepindahan atau apa. Ya, setidaknya artikel tersebut membahas seputar statistik dalam permainan, posisi yang biasanya dia tempatnya di mana. Nah, itu untuk pemain. Nah, untuk pelatih juga teman-teman, kita baca artikel gimana sih cara permainan pelatih ini, bagaimana sih strategi yang dia jalankan ini. Nah, biasanya ada beberapa pelatih yang setiap permainan, setiap pertandingan mengganti formasinya. Nah, makanya penting itu ketika kita menganalisis suatu pertandingan, menganalisis suatu taktik strategi, kita harus membaca terlebih dahulu berita terupdate. Nah, biar berkesinambungan teman-teman, apa yang kita analisa dari satu pertandingan, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, pertandingan keempat, dan seterusnya tidak ambigu. Nah, jadi disinilah pentingnya membaca artikel 2-5 artikel yang harus kalian baca untuk menambah ya pengetahuan kalian sebelum menganalisis pertandingan ataupun video tersebut. Nah, kita lanjut teman-teman, yang kedua, statistik. Nah, ini statistik di Indonesia mungkin agak sedikit kurang teman-teman. Statistik bagaimana? Nah, kalau di Liga Inggris teman-teman lengkap tuh, data per data, baik itu pemain, baik itu pelatih. Misalnya data gimana? Contoh penjaga gawang, dia berapa kali melakukan buang badan, lompatan ketika penalti ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Nah, di sana bank datanya tersedia sangat lengkap. Lionel Messi berapa kali melakukan skill dribble dalam satu pertandingan, ataupun melakukan sentuhan bola, ataupun melakukan pergerakan dari sisi kanan permainan, sisi tengah permainan, dan seterusnya. Nah, itu penting teman-teman ketika kita membaca statistik ataupun melihat statistik. Nah, kita melihat di permain di Indonesia, di Liga Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa statistik yang mungkin bisa kita baca dari akun Instagram ataupun artikel-artikel tertentu teman-teman. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Nah, statistik ini menunjukkan juga ketika kita menonton video, menganalisis video tersebut, kemungkinan permainan dari pemain tersebut ataupun pelatih tersebut tidak jauh-jauh beda dari statistik yang udah kita lihat. Jadi statistik yang kita lihat itu teman-teman terus-terusan runut dari musim lalu kita lihat musim ini gimana, ataupun musim sebelumnya teman-teman. Nah, itu kita runut, kemudian kita sesuaikan sama yang sekarang, apakah ada perbedaan, apakah enggak. Nah, kalau ada perbedaan kita sampaikan, baik sama pemain pelatih. Teorinya seperti itu teman-teman. Kalau di pelatih, formasi apa yang dia gunakan sering teman-teman, direct play kah, one to touch kah, atau gimana? Itu teman-teman yang kedua, statistik. Yang ketiga teman-teman, baca sejarah pemain. Nah, kalau sejarah pemain ini juga hampir sama sih, sama dengan statistik. Tapi kalau sejarah pemain ini kita lihat teman-teman ketika dia main pertama kali di satu klub, kita lihat
kita perhatikan apa keistimewaannya. Kemudian kita lihat teman-teman ke klub keduanya, ketiga, keempat, kelima. Kalau misalnya dia bermain hanya sedikit klub ya nggak apa-apa, kita perhatikan aja, kita fokuskan ke klub pertama dan klub terakhirnya teman-teman. Kalau misalnya satu tim, kita perhatikan aja teman-teman permainannya dari musim pertama di klub tersebut sama musim baru di klub tersebut. Kita perhatikan ada nggak perbedaan, ada nggak perubahan, bagaimana cara permainan pemain tersebut atau pelatih tersebut. Seperti itu teman-teman yang membuat perlunya kita membaca sejarah pemain. Kalau misalnya kita membaca sejarah pemain, contoh yang paling nyata itu salah satunya Lionel Messi teman-teman, yang dimana transformasinya sangat-sangat ya bisalah kalian nilai teman-teman. Jadi teman-teman, yang keempat, nonton video sebanyak-banyaknya, baik pemain yang akan kita analisis ataupun tim yang bakalan kita analisis. Nah, gini teman-teman, maksudnya ketika aku, ini contoh ya, ketika aku menganalisis Sergio Varias sebelum resmi melatih Persija Jakarta, aku menganalisis video Pohang Steelers, Guangzhou, Suphanburi, dan seterusnya, tim-tim yang pernah ditangani oleh Sergio Varias. Nah, itu teman-teman full aku tonton. Jangan berdasarkan highlight. Ini teman-teman aku jawab pertanyaan dari begitu banyak juga yang berkomentar, Bang Tommy itu cuman menonton dari highlight. Enggak teman-teman, di sini aku luruskan. Jadi terpublikasinya salah satu video ataupun bedah taktik itu berani aku publikasikan karena udah matang aku lihat teman-teman, udah aku nonton dari satu video selanjutnya. Itu penting teman-teman, full ya kalian nonton, jangan setengah-setengah, full, jangan setengah-setengah. Itu teman-teman, itu penting banget karena dalam satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya, yang aku bilang lagi teman-teman, kadang pelatih melakukan hal-hal berbeda teman-teman, sehingga membuat permainan tersebut juga perlu kita perhatikan. Ketika melatih di tim A, melatih di tim B, ada nggak berbeda. Contoh selanjutnya ada coach Robert Rene Albert di Arema Indonesia pada masa itu dan di Persib Bandung, ada sedikit mengalami perubahan teman-teman. Makanya perlu kita lihat ke masa lampau. Kita balikkan tadi teman-teman ke poin ketiga ya, baca sejarah pemain ataupun pelatih. Itu penting teman-teman, dan terbukti teman-teman pada saat ini Sergio Varias sesuai dengan aku prediksi teman-teman, sesuai dengan aku analisis, Sergio Varias menggunakan formasi 4-1-4-1 seperti yang aku analisis di video ini teman-teman, yang dimana itu diimplementasikan kembali oleh Sergio Varias di Persija Jakarta dengan menggunakan formasi 4-1-4-1. Makanya penting teman-teman kita merunut tuh tim ataupun pemain yang pernah dia latih ataupun dia mainkan. Kita runut dari awal terus. Jadi nanti klop ya teman-teman, dapat kita garis lurusnya, garis terangnya. Kalau bisa jangan nonton satu video aja ya. Sekali lagi aku garis bawahi teman-teman, jangan nonton satu video aja terus menerus teman-teman. Kalau bisa 1-3 video teman-teman. Terus kalian tonton. Nanti kalau udah kalian tonton tuh full, ya dalam tanda kutip ya, pasti kalian bisa menguasai bagaimana sih keinginan pemain ataupun pelatih tersebut. Pasti, insya Allah ya, insya Allah, nggak pasti, insya Allah. Yang terakhir teman-teman, tulis yang penting-penting. Jadi ketika kalian melakukan analisis pemain, pelatih, kalian tulis yang penting-penting. Misalnya menit 1:46 detik, 1 menit 46 detik kalian tulis. Selanjutnya apa yang berbeda dari pemain tersebut ataupun taktik pelatih tersebut, kalian tulis. Misalnya menit 20:16 detik berbeda, kalian tulis teman-teman, kalian tulis. Nah, usahakan jangan nonton bola ketika kamu menganalisis pemain ataupun pelatih, jangan di tempat rame, di warkop lagi nobar, itu bakal nggak bisa. Ya mungkin bisa untuk kalian ya, tapi kalau ingin fokus, ingin bagus hasilnya, coba fokus ketika kita menganalisis itu sendiri kita bahas, kita lihat, analisis sendiri, dan hasilnya bagus. Dan konsentrasi kita teman-teman, bagaimana permainan pemain tersebut, bagaimana permainan pelatih tersebut. Dan kalau misalnya kita nobar, kita lakukan analisis, ribut kan, gol ditolak, mungkin kita disenggol ataupun gimana teman-teman. Jadi itulah teman-teman di balik layar ketika aku melakukan analisa taktik, membedah pemain, membedah gaya permainan dan pelatih itu sendiri teman-teman. Jadi ada 5. Yang pertama, baca berita terbaru tim atau pemain teman-teman. Yang kedua, statistik. Yang ketiga teman-teman, baca sejarah pemain, sejarah dalam arti masa lampau sampai masa sekarang. Yang keempat teman-teman, nonton video sebanyak-banyaknya. Ini penting banget di dalam suatu analisis. Yang kelima terakhir, tulis yang penting-penting. Jadi kalau kalian kalau kalian nonton nggak kalian catat ya sama doang. Nah, jadi kalau aku tuh mencatatnya ketika aku menonton itu juga, wah ini menarik nih, aku catat. Sekali jalan teman-teman, jangan selesai pertandingan baru kalian catat.
nanti takut lupa. Tapi itu tergantung kalian juga, mana tahu kalian mengingat ya ketika kalian menonton video ataupun lagi analisis, lagi memerhati ke pertandingan, kalian catat. Yang kalian nggak catat fokus ke pertandingan, sah-sah aja, mana tahu pas habis pertandingan bisa kalian catat. Kalau aku nggak seperti itu, aku nonton pertandingan aku catat sekaligus, mana tahu nanti pas akhir pertandingan lupa atau gimana. Nah mungkin teman-teman semoga bermanfaat videonya. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video, bye.